Selamat sore. Topik kali ini akan membahas sistem antrian. Adapun pokok bahasan adalah pendahuluan, definisi sistem antrian, karakteristik, mekanisme, disiplin sistem antrian, contoh soal, ringkasan, soal-soal latihan. Diharapkan setelah selesai membahas topik ini, Anda dapat yang pertama, menjelaskan tentang pengertian sistem antrian. 2. Menghitung karakteristik sistem antrian. Ketiga, menjelaskan tentang pengertian disiplin antrian, karakteristik antrian, dan mekanisme sistem antrian. Yang keempat, menjelaskan tentang aplikasi sistem antrian. Pentingnya sistem antrian adalah yang pertama, adanya sistem antrian orang dan atau barang yang tidak dapat diprediksi. Misalkan pelanggan bank, nasabah bank, restoran, pelanggan restoran, rumah sakit, pasien di rumah sakit, itu tidak dapat diprediksi, acak. Adanya waktu tunggu yang relatif lama di sistem antrian. Sehingga ini juga menyebabkan biaya waktu tunggu di antrian yang relatif mahal. Yang berikutnya adalah adanya keterbatasan pelayan atau server di fasilitas pelayanan atau sistem antrian. Aplikasi sistem antrian itu dikatakan bagus atau kedisiplinan dalam satu daerah, wilayah, negara adalah dapat dilihat melalui sektor perhubungannya atau transportasinya. Apakah baik? Sektor kesehatan. Jadi penting kesehatan itu adalah kalau sang suami sebagai kepala rumah tangga, kalau dia kondisinya sehat, maka dia dapat menghidupi keluarganya. Bidang pendidikan, ya, salah satu kemajuan atau dapat perkembangan teknologi adalah peranan di bidang pendidikan. Sektor informasi, sekarang tidak bisa dihindarkan bahwa informasi juga merupakan salah satu bidang yang perlu diperhatikan dengan lebih detail. Beberapa ilustrasi tentang sistem antrian adalah antrian terjadi di kantor pos. Jadi sekarang kantor pos agak banyak pelayanannya, selain perangko, pengiriman surat, paket, juga ada fasilitas yang lain. Perbankan, di bank itu juga sistem antriannya juga lumayan teratur. Teater, gedung bioskop, terminal bus, terminal kereta api, atau stasiun kereta api, lapangan terbang, itu juga dibutuhkan sistem antrian. Sedangkan problema sistem antrian adalah operasi yang terjadi pada, misalkan pertolongan pada kecelakaan, tetapi dalam satu pabrik yang menangani hanya seorang perawat atau juru rawat atau servernya adalah cuma satu, di mana karyawan yang atau pasien yang terjadi kecelakaan itu acak. Maka untuk itu perlu perawatan sebelum dikirim ke fasilitas kesehatan yang lebih besar lagi. Apa itu antrian? Sistem antrian merupakan salah satu pengamatan antrian tentang kemacetan pada periode tertentu. Misal, lintasan antrian, kelangkaan fasilitas pelayanan yang disebabkan karena kapasitas pelayanan terbatas, dan sifat acak dari kedatangan pada unit antrian dan waktu pelayanan. Sistem antrian terdiri dari kedatangan pelanggan, barang, antrian, pelayanan, dan keberangkatan atau pelanggan barang meninggalkan sistem. Tujuan daripada sistem antrian adalah untuk menganalisis, mendapatkan jumlah server, menghitung rata-rata waktu pelayanan seorang pelayan, menghitung waktu rata-rata laju keluaran departure pada tingkat yang minimum, mengkombinasikan ongkos pelayanan dan waktu tunggu pelanggan. Nanti dibahas pada karakteristik daripada sistem antrian. Problema antrian merupakan salah satu untuk menentukan kapasitas optimum, maksimisasi keuntungan atau minimisasi biaya pada suatu fase produksi. Hal ini dapat diukur melalui jumlah pelayan yang paralel, server, rata-rata laju produksi, output, dikombinasikan dan dibandingkan terhadap biaya waktu tunggu persatuan dan tunggu
tingkat pelayanan yang minimum. Ini adalah contoh sistem antrian, ada waiting line, ada kedatangan, ada server, ada 4 pelayannya, atau kalau di swalayan itu kasir, ini dikatakan sistem pelayanan. Ini pelanggan dilayani oleh pelayan dengan waktu tertentu, kemudian masuk pelayanan yang kedua, baru meninggalkan sistem antrian. Nah, ini secara umum ini ada satu populasi daripada pelanggan yang masuk dalam sistem pelayanan, ada antrian, menunggu, ada aturan prioritas, ada pelayan, kemudian pelanggan meninggalkan sistem. Ini adalah sistem yang skematik. Problema sistem antrian, waktu yang dibutuhkan untuk pelanggan sangat bervariasi secara acak. Pasien yang sakit flu, yang sakit jantung, sakit mata, waktu pelayanannya tentunya akan berbeda. Kadang-kala seorang pasien atau pelanggan dilayani sangat singkat dan seringkali membutuhkan waktu pelayanan yang relatif lama, service time. Adanya aliran untuk menunggu akan menimbulkan ongkos untuk menunggu yang meliputi upah karyawan yang tidak produktif dan juga tidak adanya produk karena karyawan yang sakit tersebut atau menganggurnya mesin-mesin dan peralatan. Kalau pelanggannya hanya satu, kemudian server atau dokternya atau pasien satu, dokternya 4. Ini yang menunggu tentunya dokternya. Atau pelanggannya 10, dokternya cuma 1. Dan itu setiap jam hanya bisa 2 pasien, sehingga pasien menunggu cukup lama. Hasilnya adalah keacakan dalam pola kedatangan pasien atau karyawan atau barang atau yang lain seperti menunggu di ruang tunggu karena adanya pasien yang sedang dilayani. Karena keterbatasan kapasitas pelayanan atau waktu senggang kapasitas pelayanan itu juga dikatakan service time, idle time, waktu menganggurnya karena tidak adanya pelanggan atau pasien yang sakit. Karakteristik sistem antrian tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada yang masukan dari pelanggan yang memasuki sistem antrian, kedatangan, arrival, kalau di bandara itu ada kedatangan dan keberangkatan. Satuan yang bergerak di dalam sistem adalah diskrit, bilangan bulat. Jadi orang itu satuannya satu orang, 2 orang, juga barang, 1 koper, 2 koper, tidak bisa setengah. Satuan yang mulai membutuhkan pelayanan disusun menurut satu cara dan menerima pelayanan menurut susunan yang telah ditetapkan. Disiplin antrian, nanti kita akan bahas. Mekanisme yang ada yang akan mengatur kapan mulai dilayani atau kapan pelanggan selesai dilayani. Mekanisme pelayanan. Paling tidak 1 dari 2 mekanisme adalah kedatangan atau pelayanan. Teori kemungkinan yang diterapkan pada sistem antrian, karakteristik sistem operasi sistem antrian kemudian diturunkan dengan menggunakan teori kemungkinan, misalnya ekspektasi waktu tunggu sampai seorang pelanggan dilayani. 2, persentase waktu menganggur, daily time per pelayan server dapat ditentukan. Prosedur pada sistem antrian, prosedur yang berhubungan dengan masalah sistem antrian adalah yang pertama, menentukan dan menghubungkan variabel-variabel dari suatu situasi sistem antrian. Yang kedua, menentukan distribusi yang sesuai berdasarkan data yang tersedia dan menggunakan alat uji statistika yang sesuai. Yang ketiga, menggunakan distribusi yang telah diperoleh untuk mengembangkan karakteristik operasi yang menentukan sistem secara keseluruhan. Yang keempat, memperbaiki hasil dari suatu sistem melalui pemakaian model keputusan yang sesuai berdasarkan karakteristik operasinya. Beberapa notasi terminologi sistem antrian, perhitungan ongkos C, rata-rata panjang antrian LQ, length of queue Q, rata-rata jumlah satuan atau pelanggan dalam sistem antrian, length of queuing system, rata-rata waktu tunggu satu satuan, waiting of queuing system, rata-rata waktu tunggu satu kedatangan, waiting of queuing, utilitas row, peluang
bahwa pelayan tidak melayani P0, peluang bahwa pelayan ada N pelanggan yang di antrian PN, peluang bahwa pelanggan yang datang akan menunggu untuk dilayani PW, rata-rata waktu pelayanan persatuan pelanggan mu, dan rata-rata jumlah kedatangan lambda. Ini formula yang digunakan pada single server, sistem antrian tunggal row, utilitas yaitu lambda dibagi mu, persyaratannya lebih kecil sama dengan 1. Kalau 2 maka servernya ditambah. LS sama dengan row dibagi 1, min row atau lambda dibagi mu min lambda. LQ adalah LS min lambda min mu atau sama dengan row kuadrat dibagi 1 min row atau lambda kali WQ. WS sama dengan LS dibagi lambda atau 1 per mu kali 1 min row atau 1 dibagi mu min lambda. WQ adalah LQ per lambda atau row dibagi mu kali 1 min row. P0 adalah 1 min row, PN adalah 1 min row dikalikan row pangkat N. Minimisasi ongkos adalah minimisasi atau ekspektasi total cost sama dengan ekspektasi daripada service cost ditambah ekspektasi daripada waiting cost. Beberapa asumsi sistem antrian adalah yang pertama, kedatangan terjadi adalah berdistribusi Poisson. Waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Sistem antrian dalam keadaan mantap atau steady state condition. Struktur dasar model antrian, proses dasar diasumsikan oleh setiap model antrian terdiri dari 1. Pemakai jasa pelanggan atau customer yang muncul dari sumber masukan sepanjang waktu. 2. Pemakai jasa atau pelanggan atau customer ini memasuki sistem antrian dan bergabung pada antrian. Tidak bisa meninggalkan sistem kalau belum selesai. Pada waktu-waktu tertentu, anggota atau satuan antrian ini dilayani menurut aturan yang disebut disiplin antrian. 4. Pelayanan yang dibutuhkan kemudian dilaksanakan oleh mekanisme pelayanan. Setelah itu pemakai jasa meninggalkan sistem antrian atau keberangkatan atau departure. Ini adalah sistem antrian, yaitu ada populasi pelanggan yang banyak sekali masuk dalam satu sistem pelayanan, kemudian setelah dilayani meninggalkan sistem pelayanan. Ada sumber masukan, ada antrian, ada disiplin pelayanan yang terdiri dari 4, yaitu FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, dan SIRO, service in random order, GSD, general service discipline. FIFO adalah yang datang duluan dilayani duluan, sedangkan LIFO adalah yang datang terakhir dilayani duluan. SIRO adalah memberikan pelayanan secara acak seperti arisan. General Service Discipline GSD, yaitu bila yang datang dari jenderal maka harus dilayani duluan. Seperti presiden kalau datang ke daerah maka dia ada forwarders, semuanya minggir. Kalau first in first out itu seperti tempat menyimpan nasi itu yang datang duluan keluar duluan. Sedangkan last in first out itu misalkan lamaran surat yang datang belakangan biasanya diambil duluan. Ini mekanisme ada 4, ada 5, single line, single channel. Ini pasien dilayani, misalkan pasien langsung dilayani oleh pelayan. Ini antrian kalau di bank itu ada sendiri-sendiri. Nah ini lain lagi, ini masing-masing punya multiple line, multiple channel, single phase. Ini seperti di swalayan, langsung supermarket, jadi masing-masing punya kasir sendiri-sendiri. Yang ini adalah single channel multiple phase. Misalkan saja pada saat vaksinasi, di sini mendaftar, pada saat ini dilayani untuk mengukur tensi menggunakan tensimeter. Setelah itu baru disuntik dengan
vaksin tertentu, Sinovac atau yang lain. Baru pasien meninggalkan sistem. Yang ini multiple channel single phase. Jadi pelanggan masuk dalam sistem antrian ada pilihan di ke sana atau ke sini. Sedangkan ini multiple channel multiple phase. Jadi setelah ini ada beberapa pelanggan, setelah customer service, kemudian antri untuk menabung keluar sistem. Ini juga pelayanan kedua, customer service, kemudian menabung keluar dari sistem. Yang ini adalah mix, gabungan bisa routing tadi dari 1 ini ke 2, kemudian ke 4. Bisa juga dari 2 ke 3, ke 4, terus ke 3. Bisa juga dari 3 ke 2, ke 1, ke 4. Nah, ini pekerjaan di bengkel order, misalkan order pagar atau order gazebo dan lain. Probability distribution ini rumus yang digunakan adalah laju kedatangan lambda, kemudian jumlah customer adalah N, sehingga probabilitas bahwa N pelanggan per jam akan masuk dalam sistem antrian adalah PM sama dengan lambda kali T pangkat N dibagi N faktorial kali E min lambda kali T. Contoh, apabila laju kedatangan 2 pelanggan per jam, peluang bahwa 4 pelanggan akan datang, maka P4 sama dengan 2 kali 1 pangkat 4 dibagi 4 faktorial kali E min 2 ke pangkat min 2 kali 1. Sama dengan P4 adalah 0,009. Ini faktorial, 4 faktorial ada 4 kali 3 kali 2 kali 1. E adalah sama dengan 2,71828. Contoh soal kedua, diketahui suatu perusahaan yang bergerak di bidang pakaian rajutan ready to wear manufaktur PT Adi Nugraha Garmindo yang mengoperasikan sejumlah mesin sejenis. Mesin-mesin tersebut mempunyai laju kerusakan breakdown sebesar 5 unit per jam, sedangkan kerusakan berdistribusi person. Sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk melayani di bidang pemeliharaan adalah 3 orang dengan laju pelayanan 12 unit per jam. Fasilitas pelayanan adalah antrian tunggal. Pertanyaan, bagaimana karakteristik fisik sistem antrian? Jadi ini ada lambda 9 unit mesin per jam, mu ada 12 unit mesin per jam, sehingga rho sama dengan 9 plus 12 adalah 0,75 lebih kecil 1, memenuhi persyaratan. LS sama dengan 0,75 dibagi 1 min 0,75, 3 unit mesin. LQ sama dengan 3 min 9 kali 12 adalah 2,75 unit mesin. WS sama dengan 1 dibagi 12 min 9 adalah 0,33 unit mesin. WQ sama dengan 2,75 dibagi 9 sama dengan 0,3055 unit mesin. P0 adalah 1 min 0,75 sama dengan 0,25 atau 25%. Ini adalah notasi kendal ABCD titik 2 DEF. Ini adalah beberapa simbol yang harus ini contoh M garis miring ding garis miring 10 titik 2 GD N dan tak terhingga. Ini waktu kedatangan adalah berdistribusi Poisson dan jumlah servernya adalah 10. Ini general disiplin, kemudian constant for service time, ini jumlah yang antri dan tak terhingga. Ini contoh soal yang kedua adalah arrival laju kedatangan adalah 30 unit per jam. Waktu pelayanan laju pelayanan rata-rata 35 unit per jam. Sehingga rho utilization sama dengan lambda per mu sama dengan 30 per 35 adalah 0,857 atau 85,7% atau lebih kecil sama dengan 1, sehingga bisa dilanjutkan untuk single channel single field system. L sama dengan lambda dibagi mu per lambda 30 dibagi 35 kurang 30 sama dengan 6 pelanggan. Average number in line LQ sama dengan rho kali L sama dengan 85,7% kali 6 sama dengan 5,14 customer. Average time in the system W sama dengan 1 per mu min lambda sama dengan 1
dibagi 35-30 sama dengan 0,20 jam atau 12 menit. Average time in line WQ sama dengan rho kali W sama dengan 85,7% kali 20% sama dengan 0,17 hour atau 10,28 menit. Ringkasan, topik ini telah membahas tentang definisi sistem dan problema antrian, disiplin dan mekanisme antrian, karakteristik sistem antrian, karakteristik sistem antrian, mekanisme pelayanan. Soal-soal silakan menjelaskan tentang sistem antrian, mekanisme antrian, karakteristik, disiplin antrian, mekanisme antrian. Ini soal-soal latihan, silakan dikerjakan. Ada beberapa soal latihan yang harus dikerjakan. Referensi, ini adalah biodata daripada pengarang Bambang Sugiono Agus Purwono, staf pengajar atau dosen di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, Indonesia. Ini adalah biodata, kemudian alamat email. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Bambang Sugiono Agus Purwono. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di topik yang lain.